Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-8 ini adalah beberapa rangkuman materi pertama sampai ke-7. Nah, di materi pertama itu adalah pendahuluan dan pengantar metodologi desain. Metodologi desain adalah cara yang teratur dalam merancang solusi untuk masalah atau kebutuhan tertentu. Ini berlaku untuk banyak hal seperti merancang produk, layanan, sistem, atau pengalaman pengguna. Nah, metodologi desain membantu para desainer memahami dengan baik apa yang ingin diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Ini juga memastikan bahwa solusi yang dirancang memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan dalam beberapa kasus metodologi desain, membantu menciptakan solusi baru yang berbeda dan kreatif, serta memberikan manfaat besar bagi pengguna dan bisnis. Di materi pertemuan kedua itu ada metode-metode dalam metodologi. Nah, perbedaan metode dan metodologi ini adalah metode ini adalah cara atau langkah konkret yang digunakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan suatu masalah. Sedangkan metodologi adalah studi atau pemikiran tentang metode-metode tersebut. Metode lebih terkait dengan tindakan praktis, sedangkan metodologi lebih terkait dengan konsep dan pemikiran teoritis. Meskipun keduanya saling berkaitan, mereka tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Metodologi memberikan panduan untuk memilih dan menerapkan metode-metode yang tepat dalam waktu, situasi, atau bidang tertentu. Di pertemuan ketiga itu ada sejarahnya. Nah, pada tahun 1950-an dan 1960-an, munculnya metode desain baru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pengaruh penerapan metode ilmiah ke dalam desain dan masalah-masalah yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kedua itu perkembangan teknik kreativitas yang mendorong pengembangan metode desain yang inovatif. Ketiga, pengaruh operasi penelitian dan teknik pengambilan keputusan manajemen yang membantu perusahaan-perusahaan membuat keputusan yang berdasarkan data analisis yang tepat. Faktor-faktor ini berkontribusi dalam menciptakan pendekatan desain yang sistematif, ilmiah, dan kreatif yang masih digunakan dalam praktik-praktik desain saat ini. Di materi keempat, ada metode berpikir metodologi desain atau design thinking. Nah, ada 5 langkah dalam menerapkan design thinking, dirangkum oleh Interaction Design Foundation. Kelima langkah itu pertama itu ada empathize atau empati, yaitu rasa empati kepada pengguna. Dengan rasa empati, kita akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pengguna. Kedua, define, menyusun data atau menginterpretasikannya. Ini akan membuat masalah yang muncul bukan datang dari preferensimu sebagai desainer, melainkan dari pengguna. Yang ketiga ada ideate, yaitu mengumpulkan ide solusi. Ini adalah saatnya didiskusikan sebanyak mungkin kemungkinan solusi dari masalah yang ada. Ada berbagai metode pengumpulan ide seperti brainstorming, brainwriting, dan lain-lain. Keempat ada prototype. Prototype adalah pembuatan model sederhana dan murah dan banyak alternatif solusi yang ada. Kelima adalah tes. Tahap terakhir adalah melakukan tes pada user. Apakah perubahan desain dapat menjawab kebutuhan mereka? Setelah tahap ini selesai, kembali lagi ke nomor satu yaitu empathize. Apakah perubahan desain memenuhi preferensi pengguna? Di materi kelima itu ada metode berpikir kreatif, metodologi desain. Berpikir kreatif ini banyak manfaatnya dan berperan penting dalam suatu pekerjaan. Ya, pertama itu meningkatkan optimisme. Dikarenakan orang yang dengan kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat dari berbagai perspektif hingga menemukan solusi. Maka dapat dijadikan kita orang yang lebih optimis walaupun sedang mengalami suatu hambatan. Yang kedua, menyebarkan semangat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Itu kemampuan berpikir kreatif ini diperlukan untuk menciptakan berbagai inovasi, termasuk untuk meningkatkan kualitas produk. Kemampuan ini ditunjukkan supaya mampu melihat setiap potensi dan peluang besar pasar serta kebutuhan para pelanggan. Nah, keempat itu mengatasi berbagai situasi. Nah, terakhir ini pentingnya berpikir kreatif dalam dunia pekerjaan adalah menjadikan setiap pemiliknya mampu untuk tahan akan berbagai kendala di setiap situasi apapun. Dan di pertemuan ke-6 ini ada metode gagasan identifikasi mapping alternatif solusi. Nah, tujuan khusus mempelajari metode gagasan atau ideasi itu adalah sebagai berikut. Ini pertama itu mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah atau tantangan yang lebih efektif sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengumpulkan ide-ide dan gagasan secara sistematif dan terorganisir sehingga mempermudah dalam mengevaluasi dan memilih alternatif solusi yang tepat.
Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kemampuan dalam melakukan pemetaan atau mapping ide-ide dan gagasan sehingga dapat memahami hubungan dan ketertarikan antara ide-ide tersebut. Nah, keempat, meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan alternatif solusi yang efektif dan berdaya guna dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi. Kelima, ada mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi solusi yang dihasilkan sehingga dapat memilih solusi yang lebih layak dan efektif dalam mengatasi masalah atau tantangan yang akan dihadapi. Di materi pertemuan ketujuh itu konsep desain dan pengembangan konsep desain. Tahapan-tahapan dalam konsep desain itu ada pertama itu manajemen atau manage atau tinjau data informasi untuk memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kedua, explore atau tujuannya untuk menetapkan segmentasi pasar dan menentukan apa saja kebutuhannya. Ketiga, create atau menghasilkan ide kreatif untuk menghasilkan bagaimana kebutuhan yang dapat dipenuhi. Mengembangkan konsep dan menggabungkan ide-ide menjadi solusi yang lengkap dan membuat prototipe untuk memvisualkan suatu konsep. Keempat, evaluate atau evaluasi dan uji konsep desain untuk menentukan seberapa baik kebutuhan yang terpenuhi. Nah, sekian dari rangkuman materi dari saya.